Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai materi kimia SMA kelas 10, yaitu pendahuluan. Kita akan membahas apa itu kimia. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar pada materi ini. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan. Dan kompetensi dasar 4.1-nya yaitu menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Yuk langsung saja kita masuk ke materi. Peta konsep yang akan kita bahas kali ini yaitu ilmu kimia dan peranannya, hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, bekerja di laboratorium kimia, dan yang terakhir materi dan klasifikasinya. Coba kalian pikirkan apa yang kalian tahu tentang ilmu kimia? Apakah hanya semata-mata zat berbahaya dan beracun? Sehingga kalau kalian mencari produk, cari yang aman saja, yang tidak ada bahan kimianya. Atau kalian menganggap ilmu kimia adalah ilmu yang tidak baik karena dapat digunakan untuk merakit bom nuklir? Aduh, salah konsep ya teman-teman. Yuk kita samakan persepsi kita tentang ilmu kimia. Benarkah kimia semengerikan itu? Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menemukan penerapan ilmu kimia. Seperti saat kita meminum dan mandi kita membutuhkan air. Air tersebut adalah zat kimia, yaitu H2O. Saat kita makan, nasi merupakan bahan kimia, yaitu karbohidrat. Bahkan saat kita memasak, kita membutuhkan garam. Dan garam tersebut tersusun atas bahan kimia, yaitu NaCl. Dan kendaraan yang kita naiki setiap harinya juga membutuhkan bahan bakar, yaitu berupa bensin. Bensin juga merupakan bahan kimia. Jadi tidak semua bahan kimia itu berbahaya ya. Yuk kita pahami terlebih dahulu mengenai ilmu kimia dan peranannya. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dengan kimia. Jadi ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Baik, silakan kalian pahami konsep ilmu kimia berikut ini. Nah, jadi sudah tahu kan bahwa tidak semua bahan kimia harus kita hindari. Bahkan, ilmu kimia juga memiliki peranan penting bagi ilmu pengetahuan yang lainnya loh. Memasuki abad ke-21, ilmu kimia berperan sangat penting pada perkembangan ilmu pengetahuan alam yang lainnya. Namun, pada abad itu terdapat 5 bidang utama yang menjadi topik pembicaraan utama. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Bidang pertama yaitu bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran akan sangat mungkin ditemukan penyakit-penyakit baru, sehingga para peneliti bidang kedokteran memerlukan riset untuk menemukan pengetahuan baru dalam menemukan obat-obatan ataupun vaksin. Nah, dalam melakukan riset tersebut, peneliti harus berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu, dan ilmu kimia memiliki peranan yang sangat besar. Tahukah kalian bahwa pada pandemi COVID-19 seperti ini, ilmu kimia juga memiliki peranan loh? Sadarkah kalian bahwa mencuci tangan menggunakan sabun juga merupakan penerapan ilmu kimia loh? Di mana sabun adalah senyawa kimia yang bersifat basa. Sabun memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi yang pertama menyukai lemak dan sisi yang lainnya menyukai air. Virus corona ini terlapisi oleh lemak, sehingga saat kita mencuci tangan menggunakan sabun, virus coronanya akan menempel pada sisi sabun yang menyukai lemak, kemudian akan larut dan hanyut saat dibasuh menggunakan air. Maka ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun, virus coronanya bisa ambyar. Penerapan ilmu kimia yang kedua yaitu pada bidang energi dan lingkungan. Secara teoritis, energi adalah produk dari proses kimia. Dan kebutuhan energi akan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Sumber energi utama di dunia saat ini adalah energi fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara yang diperkirakan dapat habis pada 50-100 tahun mendatang. Para ahli memiliki tugas besar untuk menemukan sumber energi alternatif karena seperti yang kita ketahui
bahwa gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil akan mengakibatkan efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu permukaan bumi karena sinar matahari yang jatuh ke bumi tertahan oleh gas-gas rumah kaca, sehingga cahayanya tidak dapat kembali lagi keluar angkasa. Oleh karena itu, para ahli harus mencari energi alternatif untuk mengatasi krisis energi yang mungkin terjadi di waktu mendatang. Sumber energi alternatif yang sudah ditemukan yaitu yang pertama, energi matahari. Dengan memanfaatkan sel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, para ahli kimia telah mengembangkan sel surya yang semakin efisien untuk menghasilkan listrik. Sehingga diperkirakan pada tahun 2050 sel surya akan memenuhi 50% kebutuhan listrik di dunia. Yang kedua, energi nuklir yang sudah digunakan di berbagai negara seperti Perancis, Amerika Serikat, dan Jepang. Tetapi energi nuklir ini dapat menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan dan kehidupan manusia, sehingga dalam pemanfaatannya memerlukan kehati-hatian dan kedisiplinan yang tinggi dari para operatornya. Bidang ketiga yaitu teknologi bahan. Para ahli kimia yang telah menguasai materi kimia berupa struktur zat akan lebih mudah menemukan material-material baru yang mendukung perkembangan teknologi. Perubahan besar yang telah dirasakan oleh manusia yaitu dengan ditemukannya peralatan yang mengubah cara hidup manusia pada abad ini berupa telepon genggam dan komputer. Kedua peralatan ini menggunakan mikroprosesor sebagai otaknya yang bisa melakukan proses perhitungan rumit dalam waktu yang super cepat. Dalam proses penemuan ini menggunakan pengetahuan dasar berupa struktur atom yang termasuk ilmu kimia. Pada bidang berikutnya yaitu bidang pangan dan pertanian, di mana pangan adalah kebutuhan primer bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi juga berkaitan dengan permintaan bahan pangan yang semakin meningkat, sehingga para ahli kimia harus berusaha menciptakan pupuk sintesis yang dapat mengoptimalkan hasil pangan tetapi tidak merusak lingkungan. Pengendalian hama dengan menggunakan pupuk merupakan salah satu contoh penerapan ilmu kimia dalam mengoptimalkan hasil pertanian. Yang berikutnya yaitu pada bidang penegakan hukum dan masalah sosial. Perlu diingat ya teman-teman bahwa narkoba merupakan obat terlarang, sehingga penyalahgunaan dan peredarannya harus segera dihentikan. Nah, untuk mendeteksi seseorang pengguna ataupun tidak, penegak hukum akan menggunakan alat deteksi yang didasarkan atas reaksi kimia. Bahkan dalam penyelidikan kasus melalui forensik, ilmu kimia juga sangat berperan di dalamnya. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa ilmu kimia sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan tidak semua bahan kimia itu berbahaya apabila kita menggunakannya dengan benar, bijak, dan sesuai dengan takaran. Yuk kita review materi dengan menjawab pertanyaan lisan berikut ini sesuai dengan pengetahuan kamu tanpa membuka buku ya. Jangan lupa terus belajar karena kimia itu mudah bagi kalian yang terus berlatih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.